Wahai manusia, sungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Rabbmu Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang Al-Quran. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab, Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kendaki di antara hamba-hamba kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sehat wal afiyah, panjang usia dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas kita pada acara soft launching Yayasan Cinta Quran Cahaya Semesta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, minadh dhulumati ilan nur, yang sama-sama kita muliakan pembina Yayasan Cinta Quran Cahaya Islam Cahaya Semesta, ketua yayasan dan juga ketua pelaksana pada pagi hari ini acara kita. Mudah-mudahan acara soft launching ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sama-sama nanti kita simak baik khotaman Al-Quran dan juga bacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh para hufaz muda kita, yang mungkin mudah-mudahan kita yang mendengar ataupun yang memperhatikan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah warganet, netizen yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah suara saya terdengar? Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, bahwa kami akan menurunkan Al-Quran, kami juga yang akan menjaganya oleh para malaikatnya, oleh nabinya dan para huffaz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan: laqad taraktu fikum amrayni lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku telah wasiatkan kepada kalian, manakala kalian memegangnya tidak akan sesat selama-lamanya. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah secara mutlak, jangan tanya lagi, dengan Al-Qur'annya, 30 juznya, 114 suratnya, 6236 ayatnya,
Apa-apa yang diperintahkan Allah seluruhnya harus kita patuhi. Apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya kita tinggalkan. Kemudian wa'atir Rasul, taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutlak, jangan tanya lagi dengan sunnahnya. Apa yang diperintahkan Allah sama dengan yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Oleh sebab itu, agar kita selamat di dunia apalagi di akhirat, apa yang harus kita lakukan? Berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah kita mendengarkan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'annya. Yang banyak manusia itu meninggalkan Al-Qur'an, jauh daripada Al-Qur'an. Itulah yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat terbesarnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya. Kaitannya dengan semesta, ya, sebagaimana tema kita pada saat ini, terangi alam semesta dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menurunkan penuh dengan keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Penuh dengan keberkahan. Makanya kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam surat Al-Anbiya ayat 107 bahwa Islam juga sebagai rahmatan lil alamin, untuk semesta alam. Al-Quran juga untuk semesta alam. Petunjuk bagi orang beriman, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Ya, begitu pula Al-Qur'an ini sebagai petunjuk dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surat An-Naml ayat 77, "Wa innahu lahudaw wa rahmatul lil mu'minin." Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 82-nya, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara." Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang zalim selain kerugian. Begitu pula surga yang Allah berikan kepada mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin min wa fadli wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Dalam surat An-Nisa, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang kepada agamanya, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar, yaitu surga, dan limpahan rahmatnya, dan menunjukinya mereka kepada jalan yang lurus. Kemudian juga khusus bagi orang beriman, faqad ja'akum bayyinatun mir rabbikum wa hudaw wa rahmah. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang zalim selain kerugian. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, "Ya ayyuhan nas, qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadli wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima." Wahai manusia, sungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Rabbmu Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, Al-Quran. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Asy-Syura
Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Qur'an dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab, Al-Qur'an, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kendaki di antara hamba-hamba kami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga di dalam surat Al-Maidah ayat 15 sampai 16 yang qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi billahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijum minadh dhulumati ilan nuri bi'idznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Sungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, warganet netizen yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara Al-Quran itu sebagai kalamullah, maka perhatikan nanti bacaannya yang dibacakan oleh para hufaz kita. Kemudian juga Al-Quran sebagai al-mu'jiz yang melemahkan sastra Arab pada saat itu yang tidak ada bandingannya, karena memang dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Quran adalah al-munazzalu ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Quran sebagai al-manqul bitawatur, disampaikan kepada kita secara mutawatir, berangsur-angsur, bahkan juga bertahap, karena agar kita paham betul, agar kita mengaplikasikan betul ayat-ayat Al-Quran. Kemudian al-muta'abbadu bitilawati, membacanya adalah ibadah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para netizen, warganet yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menjadi generasi Qur'ani? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, inna lillahi min ahlina minan nas man hum ya Rasulullah qala ahlul Qur'an wa khasatuh. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga di muka bumi. Siapakah mereka ya Rasul? Para sahabat bertanya, mereka adalah keluarganya Allah, yaitu ahlul Quran, orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah melalui Al-Quran. Agar kita menjadi generasi Qur'ani, generasi Rabbani, kun Rabbaniyan wala takun Ramadhaniyan. Karena Al-Quran ini bisa membawa kita ke dalam surganya. Al-Mahidu ma'asyatil karamil bararah, mulia dia. Mana mungkin ahlul Quran itu mereka radikal, melakukan kemaksiatan dan dosa, mustahil, karena dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang good looking, kemudian apalagi bisa bahasa Arab, kemudian apalagi ahlul Quran, mustahil dia melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti mendekatkan diri kepada Allah. Mereka yang senantiasa ke masjid, mereka yang senantiasa taat kepada Allah. Syabun nasya fi ibadatillah, pemuda yang senantiasa tumbuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua, wajar dia ke masjid, dekat kepada Allah karena memang sudah bau surga. Kemudian kalau anak-anak taat kepada Allah, wajar karena disuruh orang tuanya. Tapi pemuda, saat ini para hufaz muda kita luar biasa, para penghafal Quran, para pengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang ditanya nanti di saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, di saat usia muda, dia bisa melakukan kemaksiatan dan dosa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, tapi dia gunakan masa mudanya untuk menghabiskan ayat-ayat Al-Qur'annya. Dia hafalkannya, diamalkannya, kemudian juga didakwahkan kepada yang lain. Di antara agar kita menjadi generasi Qur'ani seperti para hufaz muda kita yang mungkin ini yang luar biasa, apa yang harus kita lakukan? Singkat saja karena waktu kita terbatas. Yang pertama, agar kita menjadi generasi Quran adalah ada 8M yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, harus ada pengorbanan dengan kita membeli Al-Quran, atau kita mempunyai kuota pada saat ini, ya, kita berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum.
Begitu pula dalam menuntut ilmu, kata Imam Ali, selain sabar, selain panjang waktunya, kemudian ada bimbingan gurunya, kemudian apa? Harus ada pengorbanan dalam diri kita, yaitu mengeluarkan harta kita, waktu kita, tenaga kita. Jangan sia-siakan kehidupan ini yang sangat singkat, kecuali untuk berkorban di Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membeli Al-Quran yang baru. Pastikan kita memiliki Quran-Quran yang baru. Semangat, bahkan kalau bisa setiap tahunnya. Jangan satu rumah itu satu Quran. Bahkan dalam satu rumah tulisan Qurannya itu di bagian depannya waqaf lillahi ta'ala. Quran masjid, Quran musola dibawa ke rumahnya. La haula wa la quwata illa billah. Pastikan kita berkorban ya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membeli Al-Quran. Ya. Kemudian yang kedua, posisi kita agar menjadi generasi Qurani yang mencintai Allah dan Rasulnya adalah pada saat berdekatan, pada saat mendengarkan ayat Al-Quran, pada saat membaca Al-Quran, pastikan kita dalam keadaan bersih, dalam keadaan berwudu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dalam keadaan suci. Beda antara orang yang dalam keadaan suci, dalam keadaan menghadap kiblat dengan orang yang tidak dalam keadaan suci. Dan yang terbaik adalah pada saat kita membaca Al-Quran dalam keadaan salat. Nah, pastikan kita dalam keadaan suci. Bahkan para salafus saleh, salaful ummah mengulang hafalan Qurannya bukan hanya di luar salatnya, tapi kebanyakan di antara mereka mengulang hafalan Qurannya pada saat dia dalam keadaan melakukan ibadah salat. Bahkan Nabi yang kita tahu istirahatnya Nabi juga dengan salat. Arihna ya Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Bayangkan itu. Jadi pastikan kita pada saat bersentuhan dengan Al-Quran, upayakan bahwa kita dalam keadaan suci, la yamassuhu illal mutahharun. Kemudian yang ketiga adalah kita membaca Al-Quran agar kita lancar hafalannya, agar kita lancar bacaannya, maka seringkanlah kita membaca Al-Quran. Kemudian agar kita lancar hafalannya, maka seringlah untuk murojaah Al-Quran. Para hufaz coba nanti silakan ditanya. Mereka interaksi dengan Al-Qurannya begitu banyaknya, begitu lamanya, begitu konsistennya. Nah, jangankan kita yang jauh daripada Al-Quran ini. Mereka yang hafalannya bagus saja sering mengulang, sering membaca. Apalagi kita yang hafalannya kurang, sedikit dan sebagainya, harusnya kita jauh lebih semangat lagi. Kenapa? Bagi orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran, mereka mendapatkan falau ajran, 2 pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita perhatikan, apalagi 3 hari ke depan, ini sebanyak 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Apa yang kita perhatikan, yang kita baca, yang kita dengarkan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pahala. Dalam satu alif lam mim itu 3 huruf, 30 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf dikalikan 10 kali lipat. Bahkan kalau kita membaca satu halaman itu 15 baris. Satu baris itu rata-ratanya 30 huruf. Itu dikalikan 10, 4.500 kebaikan yang kita dapatkan pada saat kita mendengar, memperhatikan atau membaca Al-Quran satu halamannya. Bandingkan coba pahalanya berapa banyak kita raih sebanyak 3 hari 30 juz ini kita pantengkan di IG live ini luar biasa ya. Amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Inilah langkah kita agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk dalam surga dengan pahala yang sangat banyak. Pahala yang sangat banyak diridhoi oleh Allah, kemudian mudah masuk ke dalam surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Orang yang ringan pahalanya, sedikit pahalanya, mudah masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Walaupun kita masuk surga bukan karena amal ibadah kita, tapi karena rahmat Allah. Tapi menjemput, meraih rahmat Allah dengan apa? Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran. Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Kemudian orang yang membaca Al-Quran, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran karena Al-Quran ini menyelamatkan kita di dunia apalagi di akhirat.
posisi kita Iqra wartaqi kama turatal Quran di akhirat nanti yang paling tinggi adalah yang paling banyak hafalannya, yang paling banyak membacanya, yang berinteraksi dengan Al-Quran. Orang-orang yang ahlul Quran sangat tinggi mulia di surganya Allah Subhanahu wa taala dan mampu melihat orang-orang yang ada di bawahnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surga yang paling tinggi, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maka bacalah Al-Quran, dengarkanlah Al-Quran, pahalanya, rahmatnya, petunjuknya ini luar biasa. Kemudian yang keempat adalah menghafal Al-Quran. Bagi kita yang sudah lancar, alhamdulillah. Bagi kita yang udah banyak hafalannya, tingkatkan. Bagi yang belum, walaupun sedikit demi sedikit, yang penting konsisten. Terus kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjihad di Allah karena ada udzur syar'i sehingga ia tidak berangkat jihad, tapi pahalanya dapat. Kita udah niat semangat menghafal Quran 30 juz, akan tapi tidak sampai pada satu usia kita keburu dipanggil oleh Allah, maka kita termasuk orang yang dikategorikan hafiz, orang-orang yang hafal Al-Quran, orang yang menjaga Al-Quran. Man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza. Itulah orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menghafal Al-Quran adalah orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga orang yang di dalam dirinya tidak ada hafalan Al-Quran bagaikan rumah yang roboh, rumah yang runtuh, sepi dan sebagainya. Innalladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Maka gunakanlah waktu muda kita atau waktu sisa umur kita, berapapun usia kita, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan tua, kecuali kita gunakan untuk menghafal ayat-ayat Al-Qur'annya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an lalu yang menjaganya melalui para hufaznya. Kemudian yang kelima, murajaah Al-Qur'an. Ya, kita senantiasa untuk mengulang-ulang hafalan kita. Bahkan orang yang hafiz Al-Quran, mereka terhindar daripada kepikunan di saat tuanya. Karena apa? Dia mengulang hafalannya. Resiko menghafal, resikonya lupa, dan seterusnya. Makanya kita semangat terus dalam mengulang hafalan kita. Kemudian yang keenam adalah mentadabburi Al-Quran. Selain kita memperhatikan ayat-ayat yang dibacakan oleh para hufaz muda kita, kemudian kita tadabburi, minimal kita baca terjemahannya. La qira'atul Qur'an illa bitadabbur. Tidak ada bacaan Al-Quran, kata Imam Ali, kecuali dengan penghayatan pemaknaan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman disebut nama Allah Subhanahu wa taala, bergetar hatinya. Sebutkan ayat-ayat Allah, naik imannya. Bagaimana mau naik, bagaimana mau bergetar sedangkan dia tidak memahami ayat-ayat Al-Quran. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dengan Al-Quran itu dia dapat membedakan mana yang batil, mana yang hak, mana yang baik, mana yang buruk. Keadaan saat ini bagaimana mengelola musibah menjadi dengan kesabaran, menjadi dengan ketabahan, karena dia paham betul dengan isi Al-Quran. Kemudian yang ketujuh adalah kita harus mengamalkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar lalu mengajarkannya. Sedikit pun ayat yang kita pahami, hadis yang kita pahami, balighu anni walau ayah, sampaikan kepada yang lain. Jangan masuk surga sendirian, ajak yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastikan diri kita, keluarga kita, kemudian keluarga besar kita, lingkungan kita senantiasa dekat dengan Al-Quran. Dan yang terakhir adalah selain kita mengamalkan, mendakwahkan Al-Quran. Mendakwahkan Al-Quran, isi yang ada di dalam Al-Quran kita sampaikan kepada yang lain. Dialah Nabi Muhammad SAW. Tiada hafalan yang paling kuat kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Tiada orang yang paling hebat mengulang hafalannya kecuali Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang paling paham betul dengan Al-Quran kecuali Nabi Muhammad SAW. Tiada orang yang paling hebat dalam pengamalan Al-Quran kecuali Nabi Muhammad SAW. Seluruh ayat yang diperintahkan oleh Allah, baik Al-Qurannya, sunnah Nabi Muhammad SAW, seluruhnya dilakukan. Dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar kita menegakkan makharijul huruf, sifatul huruf, ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran, akan tetapi kita menegakkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran.
Seluruh yang diperintahkan oleh Allah semuanya dikerjakan dengan maksimal. Apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya semuanya tinggalkan. Itulah Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilarang oleh Allah melalui Al-Qurannya semuanya ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tiada orang yang paling hebat dalam mengamalkan Al-Quran kecuali Nabi, dan tidak ada orang yang lebih hebat dalam mendakwahkan Al-Quran kecuali Nabi Muhammad SAW. Itulah generasi Rabbani, itulah generasi Qur'ani yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita, keluarga kita Ahlul Quran yang senantiasa berdekatkan diri kepada Allah melalui Al-Quran, dan kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan dikumpulkan bersama para hufaz ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ij'alna wa ahlana min ahli al-Qur'an hafadha alladhina hum ahluka wa khasatuk. Allahumma ij'al auladana auladan salihin hafidhina lil Qur'an wa sunnah fuqaha fid din mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi selamat pada yayasan Cahaya ini, ya, Semesta Al-Quran. Mudah-mudahan para ikhwah fillah semua yang memperhatikan, yang mendengarkan khataman Al-Quran sampai dengan selesai diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terangi alam semesta dengan Al-Quran. Yang pertama adalah saat kita sudah berkorban di Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini Al-Quran numpuk di rumah, bisa diberikan kepada yang lain, diwakafkan, silahkan. Ya, bisa diberikan kepada yang lain, silahkan. Kalau rasanya masih nyaman pakai yang lama, silahkan. Ya, selama itu bermanfaat, bisa digunakan, alhamdulillah. Sebenarnya sama juga dengan buku-buku kita yang lain. Ya, kalau mungkin kita sudah menghatamkan, kita memahami, bisa diberikan kepada yang lain. Kalau dirasa Al-Qurannya terlalu banyak, mau diberikan kepada yang lain, silahkan. Itu alhamdulillah, silahkan. Jadi mau bertahan di rumah silahkan, mau diberikan kepada yang lain silahkan, mau ganti setiap tahun silahkan, atau satu untuk selamanya juga nggak ada masalah selama itu masih bisa digunakan dan baik. Pastikan kita memiliki Al-Quran masing-masing. Kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan buang angin, ya, gampang buang angin, ya. Itu kalau memang bisa upayakan kita dalam keadaan berwudu, ya. Bahkan ya, ini luar biasa kebiasaan guru kita Al-Ustaz Arifin Ilham Allahu Yarham yang mengajarkan kepada jamaahnya senantiasa menjaga wudunya. La yuhafidul wudu illal mu'minun. Ya, tidak ada yang menjaga wudu kecuali orang-orang yang beriman, dan ciri-ciri orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah adalah mereka yang senantiasa menjaga wudunya. Jadi batal, maka lakukan wudu. Bahkan di saat akhir kehidupan beliau menjelang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sulit untuk sholat, sulit untuk wudu karena kondisinya yang sangat sakit, apa yang terjadi, dan ini juga disampaikan oleh anak beliau bahwasanya setiap batal bahkan tertidur Al-Ustaz Arifin Ilham, dia bangun kemudian dia minta wudu lagi, wudu lagi, wudu lagi, padahal dalam keadaan sangat sulit, ya, sangat susah. Apalagi kita dalam keadaan sehat, bugar, gampang beraktivitas. Ini kita meneladani beliau dalam keadaan sakit saja tetap menjaga wudunya. Ini selama kita menjaga wudu, maka didoakan oleh malaikat, ya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita. Dan kita kalau dalam keadaan wudu senantiasa menjauhkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada lagi yang menarik, selain mungkin kita senantiasa berwudu, selain itu juga kita memakai pakaian yang mulia, yang mungkin baik. Yang terbaik adalah pakaian takwa yang menutupi aurat dan sebagainya. Kalau kita yang sekarang ulama-ulama kita mungkin pakai gomis, kemudian jubah, atau mungkin juga igal, kemudian yang akhwatnya mungkin pakai nikob dan sebagainya. Dalam kondisi memakai pakaian yang seperti itu, mustahil dia ke tempat-tempat yang maksiat, ya. Kemungkinan besar dia akan datangi tempat-tempat yang baik karena pakaiannya saja mencerminkan kebaikan, ya. Mana mungkin orang yang pakai pakaian yang
baik, yang bagus, pakai gamis, pakai peci, pakai sorban ke tempat-tempat maksiat, itu jarang ditemukan. Maka kalau kita udah dalam keadaan baik, menjaga diri kita agar terus dalam keistiqomahan. Kalau memang bisa, semaksimal mungkin kita menjaga wudhu sebisanya. Fattaqullaha mastata'tum. Lakukanlah ketakwaan kita dengan kemampuan kita. Kalau memang bisa wudhu, silakan wudhu kembali dan seterusnya. Wallahu a'lam. Itu masukan, dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Berdoa kepada Allah daripada kita mempunyai sifat malas. Iman itu yazidu wa yanqus. Yazidu fi taatillah wa yanqus fi ma'siyatillah. Taat meningkat itu karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Turun karena kemaksiatan kepada Allah. Aktivitas kita di dunia ini kata ulama ada dua. Mudah-mudahan pada pagi hari ini aktivitas kita berkah, baik ya. Kemudian kalau kita sebentar saja tidak mengingat Allah, kemungkinan kita melakukan kemaksiatan. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Sebentar saja kita tidak ingat Allah, maka setan menjadi teman kita. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kehidupannya susah karena tidak mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Jadi kalau malas itu wajar, namanya manusia. Makanya kita lihat motivasi. Datanglah kepada guru-guru yang istiqamah, datanglah kepada para pemuda yang hufaz seperti yang nanti kita saksikan agar kita istiqamah. Kok bisa beliau istiqamah? Kok bisa mereka berkorban? Kok bisanya saat-saat dunia dibuka, kemaksiatan merajalela di mana-mana, mereka di saat itulah mereka menjaga dirinya dengan Al-Quran. Kok bisa seperti itu? Maka kita timbul semangat untuk menghafal Al-Quran, dan jangan pernah lelah, dan berdoa kepada Allah. Kalaupun lelah wajar, nanti kita bangkit lagi, semangat lagi. Saat loyo, setan menggoda kita, lingkungan menggoda kita, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, beri sejenak, kemudian maju lagi, semangat lagi, terus jangan pernah berhenti. Kenapa? Setiap yang kita baca, yang kita hafal itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghafal Al-Qur'an itu sama seperti kita melakukan sholat duha, itu bernilai ibadah. Anda sholat duha terus-terusan dapat pahala. Anda membaca Al-Quran terus-terusan mendapatkan pahala. Kita betah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berinteraksi dengan Al-Quran, dengan menghafalnya. Kalaupun kita menemukan kesulitan, yakinlah akan kemudahan datang. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Dua kali yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Bahkan kesulitan kita dalam menghafal Al-Quran itu bisa mengundang ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena sulit arti istiqamah, karena sulit dengan ujian cobaan saat ini, pandemi misalnya, dia sabar, ikhlas, terus ikhtiar berdoa, mengundang ampunan Allah. Bahkan orang yang wafat karena COVID, dia beriman kepada Allah, sabar atas ujian, kemudian bernilai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun malas wajar, maka kita mendekatkan diri kepada orang-orang yang istiqamah. Silakan Anda lihat YouTube, ya. Silakan Anda lihat Quran, Sunnah, Salaful Ummah, para sahabat, para tabiin dan sebagainya. Teman-teman kita yang soleh, yang baik akan muncul lagi. Ingat neraka, ingat surga, balasan bagi mereka penghafal Al-Quran, bisa mampu memberikan syafaat kepada keluarganya. Kemudian tingkatannya sangat istimewa sebagai keluarganya Allah di muka bumi, kemudian dimuliakan di dunia apalagi di akhirat. Dia menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Semangat lagi kita, semangat lagi terus, semangat terus hingga husnul khatimah.